Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good viewer, senang sekali kami kembali menyapa Anda di konten yang ketiga kali ini adalah di North English Channel. Pada konten kami yang ketiga kali ini adalah kami akan membawa Anda pada pembahasan berikutnya, melangkah kemudian meneruskan dari konten kami yang kedua sebelumnya. Kalau pada konten kedua sebelumnya kami sudah memaparkan kepada Anda apa itu definisi bahasa Inggris, kemudian sejarah dari bahasa Inggris, lalu diikuti dengan manfaat untuk zaman sekarang, bahwa bahasa Inggris ini adalah manfaatnya sangat besar, ada dalam 3 bidang, yaitu dalam pemrograman komputer, dalam perdagangan internasional, dan juga dalam pendidikan tinggi. Part 1. English atau bahasa Inggris merupakan bahasa lingua franca global saat ini. Tentunya sangat dibutuhkan di era 5.0. Hal ini berdampak besar terhadap 3 hal viewers, yaitu yang pertama dalam pemrograman komputer, kedua dalam perdagangan internasional, dan ketiga dalam pendidikan tinggi. Tidak sedikit dari viewers maupun dari peserta didik kami yang masih kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris. Kemampuan listening, speaking, reading, dan writing yang belum maksimal viewers karena terkendala dengan berbagai hal dalam proses pembelajaran di lingkungan sekolah maupun di lingkungan viewers. Berdasarkan pada hal tersebut viewers, pertama-tama penting untuk kita mengetahui sebuah konsep atau kami namakan konsep pembelajaran bahasa Inggris, atau kami beri nama lainnya The Secret Codes of the English. Bahasa Inggris, selain berfungsi untuk komunikasi secara global, juga secara sosial membantu pemahaman Anda dalam berbagai hal di lingkungan sekitar. Unsur bahasa Inggris yang terdapat di dalamnya, baik secara disadari maupun tidak viewers, telah bahkan sering digunakan di era 5.0 saat ini, terutama di bidang pendidikan tinggi, perbankan, industri perfilman, teknologi, komunikasi, dan masih banyak lagi. Good viewers, dari beberapa hal tersebut kami telah mempelajari dan menciptakan sebuah konsep sederhana yang mudah dipahami. Nah, apa saja? Mari kita kupas bersama-sama. Part 2. The Secret Codes of the English terbagi ke dalam 3 hal besar, yaitu the tenses, part of speech, dan kind of text. Part of speech atau bagian-bagian dari sebuah kalimat. Ini merupakan salah satu kategori pembahasan grammatical viewers yang mengelompokkan kata-kata ini ke dalam bahasa Inggris, tentu dengan mengacu pada fungsinya dalam sebuah kalimat. Good viewers, ada beberapa jenis part of speech yang umum digunakan, yaitu, mari kita simak. Yang pertama adalah verb. Verb adalah kata kerja dalam bahasa Inggris yang menyatakan aksi atau keadaan. Verb dapat berupa action verb atau linking verb. Kedua adalah noun. Noun adalah kata benda dalam bahasa Inggris yang menyatakan nama orang, tempat, benda, atau konsep. Nah, noun ini dapat berupa common noun atau kata benda umum. Dan yang kedua, bisa juga dinamakan masuk kelompok proper noun atau kata benda khusus. Next, adjective. Adjective adalah kata sifat dalam bahasa Inggris yang menyatakan sifat atau karakteristik dari sesuatu. Adjective biasanya berada di depan kata benda atau kata ganti
yang mereka deskripsikan. Next, pronoun. Pronoun adalah kata ganti dalam bahasa Inggris yang menggantikan kata benda atau frase kata benda dalam sebuah kalimat, viewers. Pronoun dapat berupa personal pronoun, yaitu kata ganti orang, kemudian possessive pronoun, kata ganti kepemilikan, atau refleksi pronoun, kata ganti refleksi, viewers. Adverb. Adverb adalah kata keterangan dalam bahasa Inggris, viewers, yang fungsinya menjelaskan dari kata kerja, kata sifat, atau adverb bentuk lainnya. Adverb biasanya berada di depan atau di belakang kata kerja maupun kata sifat yang mereka jelaskan. Preposition. Preposition adalah kata depan dalam bahasa Inggris yang menunjukkan hubungan spasial, temporal, atau abstrak antara dua entitas. Preposition biasanya diikuti oleh kata benda atau kata ganti yang disebut dengan object of the preposition atau objek preposisi. Conjunction. Conjunction adalah kata penghubung dalam bahasa Inggris yang menghubungkan dua klausa atau frasa dalam sebuah kalimat, viewers. Conjunction dapat berupa coordinating conjunction atau kata penghubung koordinatif, atau juga subordinating conjunction, kata penghubung subordinatif. Yang terakhir adalah interjection, viewers. Interjection adalah kata seru dalam bahasa Inggris yang sering digunakan untuk mengekspresikan perasaan atau emosi. Interjection biasanya tidak memiliki hubungan gramatikal dengan klausa atau frasa lainnya dalam sebuah kalimat. Pertama adalah descriptive text. Viewers, descriptive text memiliki tujuan, yaitu menjelaskan kepada pembaca mengenai biografi seseorang, kemudian juga menjelaskan mengenai sejarah tempat atau benda lainnya secara detail. Kedua adalah narrative text. Narrative text atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan teks narasi memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah menghibur si pembaca atau si penonton film, dan yang kedua adalah mempengaruhi si penonton maupun si pembaca sebuah cerita. Berikutnya adalah report text. Report text ini memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi kepada pembaca mengenai sesuatu hal apa adanya sebagai hasil dari penelitian. Recount text. Recount text memiliki tujuan yaitu menceritakan kepada pembaca mengenai kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Next, explanation text. Explanation text memiliki tujuan yaitu menjelaskan kepada pembaca mengenai proses terjadinya fenomena alam. Procedure text. Procedure text tujuannya adalah untuk membantu kepada pembaca dalam membuat sesuatu. Nama lain dari procedure text adalah imperative text.
Exposition text. Exposition text memiliki dua tujuan. Tentu saja, kenapa? Karena exposition juga terbagi ke dalam dua bentuk. Satu, analytical exposition. Yang kedua adalah hortatory exposition. Di mana kedua teks ini memiliki tujuan yang berbeda juga. Yang satunya adalah hanya sekedar memberikan argumen atau argumentatif, dan yang satunya lagi adalah sebagai recommendation atau memberikan rekomendasi kepada pembaca. News item text. News item text memiliki tujuan adalah memberikan informasi kepada pembaca mengenai sebuah peristiwa. Spoof text. Spoof text memiliki tujuan adalah untuk menghibur pembaca dengan cerita lucu yang memiliki akhir yang tidak terduga atau dinamakan twist. Discussion text. Discussion text memiliki tujuan adalah untuk menyampaikan informasi dan opini seseorang terhadap isu yang sedang terjadi. Review text. Review text memiliki tujuan adalah memberikan kritik atau evaluasi mengenai sesuatu untuk disampaikan kepada pembaca. Yang terakhir adalah anecdote text, viewers. Anecdote text memiliki tujuan adalah menceritakan kepada pembaca kejadian yang menyenangkan atau kejadian yang tidak biasanya terjadi, viewers. Good viewers, tenses adalah sebuah rumus atau pola kalimat dalam bahasa Inggris, yaitu perubahan bentuk kata kerja berdasarkan keterangan waktu dan sifat kegiatan atau kejadian. Secara umum, tenses terbagi ke dalam 4 macam, viewers. Keterangan waktu, yang pertama adalah present, saat ini. Yang kedua adalah past, lampau. Ketiga adalah future, masa yang akan datang atau rencana. Dan yang keempat adalah past future, yaitu rencana lampau, viewers. Ini penjelasannya, viewers. Kita perhatikan tenses terbagi pada 4 kelompok. Yang pertama present, kedua past, ketiga future, dan keempat past future. Di sebelah kanan kita bisa melihat ada bentuk lain. Maksud bentuk lain di sini adalah ada titik-titikan. Nah, ini kita present masukkan menjadi simple present tense, kemudian present continuous tense, present perfect tense, dan present perfect continuous tense. Begitupun seterusnya, past kita masukkan, future kita masukkan, dan past future kita masukkan, sehingga masing-masing memiliki 4 bentuk yang sama, cuma beda waktu, viewers. Di sini viewers bisa melihat ada nama-nama tenses dari 1 sampai 16. Kemudian ada rumusnya, itu S adalah subjek, A, you, we, they, he, she, it. Kemudian plus verb 1 itu adalah verb 1. Nah, ini ada contoh yang berwarna ungu menjadi I go. Nah, viewers, inilah 16 tenses yang bisa dilihat oleh viewers. Demikianlah tayangan The Secret Codes of the English. Terima kasih Anda sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe, good viewers. Nantikan tayangan kami berikutnya yang lebih seru, lebih menyenangkan hanya di North English Channel. Semoga semuanya sehat ya. Sampai ketemu lagi di tayangan kami berikutnya. Bye-bye. Bye. Bye. See ya. 他只要一听见动静，他就这样。 See you guys later.